Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Rasulillah. Sekarang kita meneruskan mengkaji kitab Fathul Qorib, bab yang terakhir, bab rukun wudu yang terakhir adalah taqdimul yumna sampai ke bawah. Qala al-musannif wa syarih rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darini amin. Sunnah yang selanjutnya adalah wa taqdimul yumna, mendahulukan kanan. Min yadaihi, dari dua tangan, warijlaihi, dari dua kaki, alal yusra, atas yang kiri. Jadi sunnah selanjutnya adalah mendahulukan yang kanan, tangan dan kaki saja. Minhuma, dari tangan dan kaki. Amal udwani, adapun dua anggota, alladzani, yang yaitu dua anggota, yashulu, yang mudah, wasluhuma, apa membasuh keduanya, ma'an, secara bersama-sama, kal khaddaini, seperti dua pipi, fala yuqaddamu, maka tidak didahulukan, al aimanu, apa anggota kanan, minhuma, dari keduanya, dari kedua pipi. Bal yutharoni, tetapi disucikan, daf'atan wahidatan, itu sekaligus. Jadi mendahulukan kanan ini khusus bagi tangan dan kaki saja, sebab ini sulit jika membasuh dua-duanya sekaligus. Nah, tapi anggota-anggota yang mudah untuk dibasuh yang sekaligus, seperti dua pipi, dua telinga, maka di dalam syariat agama kita didahulukan. Atau tidak didahulukan, maksudnya tidak didahulukan, maka membasuh dengan sekali basuhan, sekaligus maksudnya. Seperti halnya dicontohkan di sini dua pipi. Maka dua pipi ini tidak didahulukan bagian kanan, tapi disucikan atau dibasuh secara bersamaan. Mendahulukan kanan khusus bagi tangan dan kaki saja. Wadakaro, dan menyebutkan al-musannifu, siapa musannif, sunniyata taslisil udwi, pada kesunahan mentigakan anggota, al-magsuli, yang dibasuh, wal mamsuhi, dan yang diusap, fi kaulihi, di dalam berkatanya musannif, wa toharotu, adapun toharo salasan, itu 3 kali 3 kali. Toharotu salasan, toharo bersuci 3 kali 3 kali. Sunnah selanjutnya adalah bersuci dengan 3 kali 3 kali basuhan atau usapan. Wa fi ba'din nusahi, dan di sebagian naskah. Wa tikraru, adapun 8 tikror. Jadi sebagian naskah itu disebut dengan tikror. Ay lil magsuli, bagi yang dibasuh, wal mamsui, dan yang diusap. Wal mualatu, adapun mualat, maksudnya sunnah yang selanjutnya adalah mualat. Sunnah yang terakhir adalah mualat, adalah langsungan atau terus menerus. Wa yu'abbaru, dan diibaratkan, anha, atas mualat, bitatabu'i, dengan terus menerus, berkelanjutan. Wahia, dan adapun mualat, alla yahsula, itu tidak hasil, bainal udwaini, di antara dua anggota, tafriqun kasirun, pemisahan yang banyak. Maksudnya mualat ini di antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya, muka dan ketangan ini tidak dipisah dengan kegiatan apapun atau aktivitas apapun yang banyak dan yang lama di situ. Jadi kalau kita seandainya ada orang membasuh muka, terus selanjutnya mau membasuh kedua tangan, dia ngopi dulu dan sebagainya, itu tidak mualat. Tidak mualat. Ukurannya mualat apa? Kita lihat lagi. Bal yutharu al-udwu, tetapi disucikan apa anggota, ba'dal udwi, setelah anggota, bihaisu, dengan sekiranya, la yajiful, tidak kering, al-magsulu, apa yang dibasuh, qablahu, sebelumnya. Jadi ukurannya mualat adalah tidak kering anggota yang dibasuh sebelumnya. Ma'tidalil hawai, bersama standarnya hawa, samanya hawa, wal mizaji, dan cuaca, wal zamani, dan waktu. Artinya tidak kering. Kalau seandainya ada orang berwudu, setelah membasuh muka dia minum dulu 5 teguk, langsung dia membasuh kedua tangan, dan wajah itu belum kering, maka masih disebut mualat. Kalau sudah kering, maka itu tidak mualat namanya.
namun tetap sah wudunya. Cuman yang terbaik adalah mualat langsungan terus-menerus sampai selesai. Wa idza sallasa, apabila mentigakan siapa al-mutawaddi, menjadikan 3 siapa al-mutawaddi, 3 basuhan maupun usapan, fal i'tibaru, maka yang dianggap, adapun teranggap, akhiru guslatin atau li akhiri guslatin, itu adalah akhir basuhan. Jadi ada orang meniat atau menjadikan 3 kali basuhan, maka yang dianggap batasannya mualat itu pada 3 kalinya basuhan tersebut. Wa innama tundabu al-mualatu, dan hanya saja sungguh disunahkan al-mualatu, apa mualat, fi ghairi, di dalam selain wudu'i sahibid darurah, wudunya orang yang wudunya sahibud darurah. Apa sahibud darurah? Orang yang kentut terus, beser terus. Maka wudunya orang kayak gini, mualat itu hukumnya wajib. Fa'amma huwa, adapun orang yang huwa artinya sahibu darurah, fal muwalatu, itu adalah muwalat. Fal muwalatu, amma huwa, adapun huwa yaitu sahibu darurah, fal muwalatu, maka adapun muwalat, wajibatun, itu wajib, fi hakhi, di dalam haknya sahibu darurah. Jadi artinya apa? Orang yang beser terus, orang yang pipis terus, orang yang ngompol terus, mencret terus, atau kentut terus, maka itu namanya sahibu darurah. Orang yang sahibu darurah artinya muwalat itu wajib. Apa? Kenapa? Karena untuk memudahkan dia, karena biar sholatnya selesai dan dia terbebas dari sholat karena sudah selesai melaksanakan sholat. Wabakia, dan tersisa al-wudu'u, apa lil wudu'i, untuk wudu, sunanun, apa sunah-sunah, ukhra, yang lain, madkuratun, yang disebutkan fil mutawalati, di dalam pembahasan-pembahasan yang panjang. Artinya ada sunah-sunah yang lain yang tidak disebutkan di sini, namun disebutkan di kitab-kitab yang panjang lebar pembahasannya, seperti bersiwak dan sebagainya. Itu tidak disebutkan di sini. Itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.